Apakah kamu pernah mendapatkan komentar yang melecehkan? Ya, pernah. Pernah lah. Yes, pernah. Ya, pernah banget. Ketemuan yuk, saling hisap yuk, having fun aja yuk, bercumbu yuk, nginap di Hotel Ozone di Peak yuk. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Gerardo Xavier Hensel Tumundo dari Delegasi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Cyber atau KBGO di dalam Hukum Positif Indonesia. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dimanapun ia berada, semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia meliputi beberapa bentuk, seperti berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan. Hal ini meliputi kekerasan seksual. Dapat dipahami bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menghina, merendahkan martabat kemanusiaan secara seksual. Kekerasan seksual ini juga meliputi kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada orang atas dasar seks ataupun gendernya. Sedangkan kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi dengan teknologi. Kekerasan berbasis gender online dilatar belakangi oleh beberapa sebab, seperti tindakan pemerasan, eksploitasi seksual, hingga revenge porn. Pelaku dari kekerasan berbasis gender online menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter, serta media lainnya sebagai media mereka untuk melaksanakan kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online memiliki berbagai macam bentuk perilaku seperti penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual, ujaran kebencian, hingga pencemaran nama baik. Dari berbagai macam perilaku tersebut memunculkan berbagai bentuk macam kekerasan berbasis gender online seperti pendekatan untuk memperdaya, pelecehan online, konten ilegal, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, hingga rekrutmen online. Tindakan kekerasan berbasis gender online berdampak buruk bagi korban. Yang pertama, dampak psikis. Korban dari kekerasan berbasis gender online akan mengalami depresi, kecemasan, hingga hilangnya kepercayaan diri. Yang lebih berbahaya apabila munculnya niatan dari psikis korban untuk membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, dampak sosial. Korban dari kekerasan berbasis gender online akan menarik diri dari kehidupan biasanya, menarik diri dari keluarga, kerabat, hingga teman-teman. Hal ini juga mempengaruhi mobilitasnya karena ia merasa kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Yang ketiga, dampak ekonomis. Korban dari kekerasan berbasis gender online akan menarik diri dari segala kehidupannya, sehingga berdampak pada kemunduran produktivitas yang beresiko kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Begitu juga mereka yang belum memiliki pekerjaan akan menjadi sulit untuk mencari dan memiliki pekerjaan di tengah kasus kekerasan berbasis gender online yang mereka alami. Selain itu, beberapa kasus dari kekerasan berbasis gender online berupa pemerasan, sehingga korban dirugikan secara material. Tingkat kasus kekerasan berbasis gender online meningkat tiap tahunnya. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, di ranah privat terdapat 35 kasus terjadi pada tahun 2019. Di ranah publik terdapat 91 kasus terjadi pada tahun 2019. Yang lebih mengejutkannya lagi, terdapat 281 kasus terjadi pada tahun 2019 di dalam data pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan. Lalu, tingkat COVID meningkat pada tahun 2020 di saat pandemi berlangsung. Menurut data LBH Apik, terdapat 30 kasus terjadi selama bulan Maret hingga April tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga berlaku prinsip negara hukum di Indonesia. Profesor Jimli Asidik dalam artikelnya yang berjudul Gagasan Negara Hukum menyatakan bahwa terdapat 13 prinsip pokok negara hukum. Salah satunya ialah pelindungan hak asasi manusia. Menurut beliau, jika hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban Indonesia sebagai negara hukum untuk menjaga dan menjunjung hak asasi manusia. Namun, di balik prinsip negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang memegang prinsip legisme. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang, sehingga menjadikan hakim corong terhadap undang-undang.
Tentu saja ini menjadi kendala bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara kasus kekerasan berbasis gender online, dikarenakan hingga saat ini belum ada satu hukum yang mengatur kekerasan berbasis gender online di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia, belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai kekerasan berbasis gender online. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri tidak mengenal istilah kekerasan seksual atau bahkan mengenal istilah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dan percabulan. Tentu saja kekerasan berbasis gender online bukanlah tindakan pemerkosaan ataupun percabulan karena tidak memenuhi unsur-unsur dari tindakan pemerkosaan dan percabulan. Sehingga KUHP belum cukup untuk melindungi korban dari kekerasan berbasis gender online. Yang kedua, untuk Undang-Undang ITE tidak mengatur secara spesifik mengenai kekerasan berbasis gender online. Bahkan hanya ada satu ayat di dalam Undang-Undang ITE yang mengatur masalah kesusilaan. Undang-Undang ITE lebih mengatur kejahatan yang bersifat materi seperti transaksi elektronik, konten hoaks, dan lain-lain. Celah dari Undang-Undang ITE adalah korban kekerasan berbasis gender online dapat dikriminalisasi oleh Undang-Undang ITE dengan tuduhan penyebaran informasi bohong, pencemaran nama baik dengan contoh kasus Baik Nuril. Seharusnya Undang-Undang ITE menjadi tameng bagi Baik Nuril, namun menjadi senjata bagi dirinya, sehingga Undang-Undang ITE tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online karena tidak ada klausul yang secara khusus mendefinisikan bentuk-bentuk kejahatan cyber yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online. DPR RI telah merancang rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS sejak tahun 2015. Namun hingga saat ini rancangan undang-undang ini belum juga disahkan. RUU PKS merupakan urgensi dari keadaan darurat kejahatan seksual di Indonesia yang dialami dari tahun 2001 hingga 2011. Di mana setiap harinya sebanyak 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Ditambah pada tahun 2014, Komnas Perempuan melaporkan terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan di Indonesia. RUU PKS merupakan langkah awal dari perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. RUU PKS menyamakan definisi dari kekerasan berbasis gender dengan kekerasan seksual. Namun, RUU PKS hanya mengenal kekerasan seksual non-fisik. Seperti pada pasal 12 draft RUU PKS menyatakan bahwa kekerasan seksual non-fisik hanya sebatas tindakan siulan, kedipan mata, mengintip seseorang, mempertunjukkan materi pornografi, ajakan berhubungan intim, serta isyarat untuk mempermainkan alat kelamin yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Padahal, cakupan dari kekerasan berbasis gender online lebih luas dari penjelasan pasal 12 RUU PKS, mengingat terdapat 8 macam bentuk kekerasan berbasis gender online yang lebih menjerumus ke arah tindakan cybercrime. Selain mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, RUU PKS juga mengatur tindakan preventif serta tindakan pemulihan. Maksudnya tindakan preventif ialah RUU PKS mengatur peran dan tugas lembaga negara seperti pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program pencegahan kekerasan seksual. Yang kedua, RUU PKS juga mengatur tindakan pemulihan. Maksudnya, RUU PKS mengandung hukum terapeutik yang digunakan untuk memulihkan kondisi korban, memulihkan perilaku dari pelaku, serta memulihkan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kekerasan seksual. Sehingga, RUU PKS diharapkan menjadi social engineering di masyarakat. Oleh karena itu, muncul urgensi pembaruan RUU PKS dengan klausul kekerasan berbasis gender online di dalam RUU PKS. Dikarenakan, pembaruan RUU PKS dengan klausul kekerasan berbasis gender online merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lex posteriori dari Undang-Undang ITE. Yang kedua, kasus kekerasan berbasis gender online meningkat tiap tahunnya. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan berbasis gender online. Jadi, sampai kita di kesimpulannya. Yang pertama, kekerasan berbasis gender online merupakan kekerasan seksual berbasis cyber di era digital yang sampai saat ini belum diatur di dalam hukum positif Indonesia, sehingga memunculkan urgensi perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online. Oleh karena itu, harus dilakukan pembaruan RUU PKS dengan klausul kekerasan berbasis gender online sebagai bentuk lex spesialis dari KUHP dan lex posteriori dari Undang-Undang ITE. Lalu, memasukkan RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan menyegerakan pengesahan RUU PKS menjadi hukum positif di Indonesia. Sekian dari presentasi video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih.